Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now I will teach you about gerund and to infinitive. Okay, this is the new material that I promise you. What is it? After we have learned a lot of materials, ya guys, ya, from auxiliary, pronoun, tenses, passive voice, and etc. Now this is the new material, and I hope you can master it. Okay, you can master it. You can know it well, and then you can comprehend it. You can understand it deeper or even well. Yeah, and remember, guys, if you don't understand about this material at all, you can ask me directly. Okay. You can ask me directly. Don't be shy. Don't be doubt. Don't be in doubt. Don't be doubtful. Okay. Just ask me soon if you don't understand at all. Okay. This is the gerund and to infinitive, guys. What is it? Nah, kasarnya adalah gerund itu adalah verb ing, sedangkan to infinitive itu adalah to plus verb yang pertama. Ya, jadi gerund itu seringkali dikaitkan dengan verb ing, gitu kan? Verb ing. Sedangkan to infinitive itu adalah to plus verb yang ke satu gitu. Jadi kalau misalkan ada kata kerja, kalau misalnya ada kata kerja work for example ada kata kerja work, ya berarti bentuk gerundnya itu adalah working. Oke, working. Bentuk to infinitive-nya berarti itu adalah to plus work. Jadi to work gitu. Oke, just like this. Nah, mereka semua beda-beda, guys. Beda-beda function, beda-beda clue, beda-beda ciri gitu ya. Yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Terus kalau misalkan ada kata kerja, let's say enjoy. Enjoy gitu ya. Ya berarti bentuk gerundnya akan menjadi enjoying. Oke. To infinitive-nya berarti akan menjadi to enjoy. Oke, so that's it. Ya. Jadi gitulah bentukan gerund dan bentukan to infinitive. Nah, ada ciri-cirinya nih, guys. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, okay, I would like to move for one point about this slide. Okay, saya ingin menjelaskan gerund terlebih dahulu, everyone. Ya, gerund merupakan kata kerja. Nih, gerund merupakan kata kerja yang berposisi sebagai kata benda. Jadi intinya dibendakan lah ya. Dibendakan dengan menggunakan verb ing. Oke, dibendakan dengan menggunakan verb ing. Bentuknya adalah verb ing. Jangan tertukar antara verb ing sebagai gerund dan verb ing sebagai continuous. Oke, don't be insert. Jangan sampai tertukar pokoknya, guys ya. Verb ing sebagai gerund dan verb ing sebagai continuous. Jangan tertukar. Maksudnya gimana, Sir? Maksudnya lihat sebelah sini, guys. Over here, oke? Lihat contoh sebelah sini. Ini kan smoking is bad habit. Nah, itu dibentuk sebagai gerund. Kenapa? Karena smoking di sini berposisi sebagai kata benda. Betul? Smoking is bad habit. Merokok adalah kebiasaan yang buruk. So, that is a noun. Itu hanyalah kata benda biasa. Sedangkan yang kalimat yang kedua, he is smoking now at the office room. Nah, itu berarti continuous, yang artinya sedang terjadi. Berarti ini kata kerja, guys. Ini kata kerja ya, yang berposisi sebagai verb continuous gitu ya, sedang terjadi lah, sedang dilakukan gitu. Oke, jadi bedakan antara gerund yang kata benda dan gerund sebagai kata kerja yang continuous ya. Ya, ciri-cirinya gampang kalau misalkan kata kerja continuous mah tinggal setelah is gitu kan. Ini kan setelah is, setelah to be lah ya. Itu wajib diikuti oleh verb ing. Udah gitu aja, guys. Oke, just like that. Nah, ada ciri-ciri yang lain nih. Gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek, ya sama halnya dengan yang sebelah sini. Jadi fungsi gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek. Ya, for example, smoking is bad for our health. Oke, subjek kan, betul. Jadi di depan gitu. Sebagai subjek berarti sebagai kata benda dan di depan posisinya. Riding a bicycle isn't easy, ya. Riding a bicycle nih. Riding a bicycle is not easy. Baking cake is very hard. Okay, baking cake is very hard. Ya, jadi verb ing-nya di awal. Ya, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba ada to be sebelah sininya, to be sebelah sininya, to be sebelah sininya, berarti ini dibentuk sebagai gerund. Dibentuk sebagai kata benda, gitu kan ya. Jadi verb ing itu bisa berposisi sebagai kata benda kalau di awal kayak tadi kan.
smoking is bad, running makes you healed, ya, ya berlari, ya jogging, referring jogging makes you healed, itu kan jogging, itu kan berarti kan kata benda lah ya, dibuat jaran gitu. Karena beda lagi kalau misalnya kita bilang she is jogging around my field. Ya berarti itu mah bukan jaran, itu mah kata kerja ya. Kita melihat barang-barang bahwasanya dia sedang jogging gitu. Dia sedang berkegiatan. Ya, oke. Yang pertama, jaran sebagai subjek. Please note everyone, buka catatannya guys ya. Oke, jaran sebagai verb ing. Nah, jaran sebagai subjek. Nah, apalagi nih fungsinya? Yang kedua adalah jaran sebagai objek. Jadi bisa dibalik guys. Kayak misalkan I hate smoking, boleh. I love jogging, boleh, gitu kan. Jadi ingin jadi verb ing-nya di akhir atau dibentuk sebagai objek gitu. Tuh kan, I like reading, I enjoy dancing, gitu kan. Aku menikmati tariannya. I like reading, aku suka membaca. Nah, reading sama dancing di sini ingat bukan kata kerja mereka semua tuh. Tapi mereka semua adalah kata benda yang dibuat verb ing. Nah, itu namanya gerund gitu guys. Oke? Nah, ciri-ciri gerund itu ya sesudah preposition nih guys. Ingat kalau ada preposition diikuti oleh kata kerja, itu pasti akan diikuti oleh verb ing. Contoh kayak misalkan gini guys. I am, misalnya, I am good at, pasti speaking. Ya, itu kan. I am good at speaking. Itu kan, at sebelah sini itu adalah preposition. Preposition, betul? Nah, setelah preposition, kalau ketemu kata kerjanya wajib dibuat gerund, dibuat verb ing, gitu kan, dibuat kata benda. Jadi aja speaking. I am good at speaking. Oke? I am good at speaking. Diikuti oleh gerund. Lagi kayak misalkan aku ingin fokus belajar. Ya, aku ingin fokus belajar. I want to focus on studying pasti. Ya. I want to focus on studying. Itu kan setelah preposition itu pasti wajib diikuti oleh gerund. Kalau ada in, at, on itu semua kan preposition ya. Nah, itu semua wajib diikuti oleh gerund everyone. Oke, tuh contoh kalimat yang lain. I am fond of playing piano. Fond of tuh suka banget. Love banget. I'm fond of playing piano. Oke. She left without having breakfast. Nah, setelah preposition, setelah conjunction juga bisa. Ini kan without kan conjunction ya. Itu juga bisa everyone. Pokoknya setelah preposition, setelah conjunction, gerund sesudah preposition and conjunction saya tambahin ya. And conjunction. Kalau ketemu kata apa? Kata kerja gitu ya, itu wajib dibuat gerund. Kayak misalkan before leaving, after running, itu pasti setelah before. Ya pokoknya conjunction aja. After, before, for, but gitu dan lain-lain. Kalau ketemu kata kerja pasti pakai gerund. Ya, nih contoh hal lain nih guys. Kayak misalkan sebelah sini nih. They left without having breakfast, tuh kan. She apologized for, tuh kan. For adalah conjunction. Wajib diikuti oleh gerund. She apologized for coming late. Oke. Ya, seperti itu. Jadi setelah preposition itu wajib diikuti oleh gerund. Oke. Nah, gerund juga bisa dibentuk sebagai noun modifier. Apa sih noun modifier? Noun modifier itu sebagai penjelas kata bendanya. Ya, penjelas kata bendanya. So it's like adjective. It's like adjective, guys. Ini nih. The waiting room berarti ruang tunggu gitu kan. Ya, waiting room berarti ruang tunggu. Nah, si waiting di sini menjelaskan roomnya. Ya sama kayak smart girl, si smart menjelaskan girlnya, just like that lah ya. Kalau misalkan ada a large room, ruangan yang luas, berarti si large di sana menjelaskan roomnya secara grammatical structure. Nah ini pun sama, waiting room, berarti si waiting di sana menjelaskan roomnya. Nah waiting di sini adalah gerundnya guys. Oke, jadi gerund bisa berfungsi sebagai noun modifier, ya penjelas lah, penjelas kata bendanya. Oke. Gatal hidung lagi. Sorry. Nah, the reading books are on table, tuh kan?
Reading books. Berarti reading di sini menjelaskan ya booknya, maka artinya akan menjadi buku bacaan kan ya. Buku bacaannya ada di atas meja. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri gerund guys. Jadi gerund bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Kalau misalkan ada preposition atau conjunction, kalau ada preposition, ada conjunction, itu wajib diikuti oleh gerund. Oke, remember that ya. Kalau ada preposition conjunction, mereka semua wajib diikuti oleh gerund. Oke, it's a must. It's a must, oke. Wajib diikuti oleh gerund. Seperti itu, gerund sebagai non-modifier. Ya, gerund juga bisa berfungsi sebagai penjelas kata bendanya juga. Oke, sampai sini guys. Sampai sini dulu penjelasan gerund. Is there any question? Silakan kalau misalnya ada yang belum paham. Oke. Silakan guys, don't be shy to ask. Oke. Hari ini saya akan full menjelaskan gerund dan to infinitive ya. Secara materinya aja dulu. Mungkin hari Senin latihan soalnya. Hari ini pokoknya saya pengen fokus dulu menjelaskan materi gerund dan to infinitive sampai teman-teman paham. Oke, do you understand guys? Dari gerundnya dulu aja. Gerund, oke, sebagai subjek, sebagai objek, sesudah preposisi, sesudah conjunction, itu pasti diikuti oleh gerund, dan gerund juga bisa dibentuk sebagai non-modifier alias penjelas kata bendanya. Oke, kayak gitu. Jaket lari misalnya, berarti kan running jacket. Ya, kayak gitu kan, running jacket. Apalagi? Banyak lah ya. Banyak. Oke, sepatu lari ya running shoes. Jadi dari 12 orang di sini, do you understand all of you? Tentang penjelasan gerund saya? Kalau iya, I would like to Yes. continue. Get it, sir? Oke, thank you. Now I would like to move ya. Nah, sekarang kita move ke to infinitive. To infinitive berarti to plus verb yang pertama. Ada ciri-ciri lain. Maksudnya kan kalau tadi kan ciri-ciri gerund itu kalau sesudah preposition, setelah conjunction itu pasti diikuti oleh gerund. Betul? Nah, to infinitive ada juga nih guys. Nah, to infinitive bentuk to dari sebuah kata kerja infinitif dari learn adalah to learn. Jadi intinya adalah to plus verb infinitive. To infinitive sama dengan to learn. Jadi intinya to infinitive itu adalah to plus verb yang pertama lah gitu ya. Nah, sama kayak gerund, to infinitive juga bisa dibentuk sebagai subjek. Bisa berguna atau berfungsi sebagai subjek gitu ya. Contoh, to cook, memasak, takes a lot of time. Memasak itu membutuhkan waktu yang lama. To be a teacher, tuh kan pakai ini boleh. To be a teacher is interesting. Menjadi seorang guru adalah menjadi seorang guru menarik gitu. To understand English is not easy. To understand English is not easy. Untuk mengerti bahasa Inggris itu tidaklah mudah. Atau mengerti bahasa Inggris tidaklah mudah gitu lah kasarnya. Oke. Nah, ini guys to infinitive berarti bisa difungsikan sebagai subjek, bisa di depan gitu posisinya tuh. Oke, bisa ada di depan. Ya. Jadi sama kayak gerund. Kalau misalkan ada kata kerja di depan, sebetulnya pilihannya ada dua guys. Kalau nanti teman-teman melihat soal, ketemu soal TOEFL ataupun soal apapun itu, when you see that what is it? That there is a question, then you are confused whether it is started by gerund or even to infinitive. Itu tinggal dipilih aja salah satunya. Mau gerund atau to infinitive, dua-duanya bakalan betul kok. Gak ada pembedanya. Yang ada itu malah si pembuat soal nggak mungkin mencantumkan keduanya. Kayak misalkan bla 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 takes a lot of time. A, cook. B, cooking. C, cooked. 3. D, to cook. Nah itu kan berarti kan B sama D sama kan. Cooking sama to cook. Berarti kan itu dua-duanya benar. Nah pembuat soal nggak mungkin bikin kayak gitu. Pasti dihilangkan salah satunya. Apakah to cook-nya ataupun cooking-nya. Oke, karena keduanya bisa guys. To infinitive bisa di awal. Gerund juga bisa di awal. Keduanya bisa, nggak ada masalah. Oke, seperti itu. Nah, to infinitive juga harus diikuti ketika ada objek.
sebagai keterangan dari suatu kata benda. Jadi intinya, guys, setelah objek, kalau setelah objek kan berarti kan kata benda ya, noun gitu. Itu pasti diikuti oleh to infinitive. Oke. Setelah objek itu pasti diikuti oleh to infinitive, pasti guys. For example nih. I, subject, have, kata kerja mempunyai something, object, to do. Tuh kan? Setelah objeknya itu diikuti oleh to infinitive. Ya, sesederhananya gini aja lah. It is easy. Sorry. Bukan. I need you, misalnya. I need you to come. Tuh kan? Aku butuh kamu datang. Aku ingin kamu datang lah ya. Ini I-nya subjek, guys ya. Need-nya verb, you-nya objek, langsung diikuti oleh to infinitive. Jadi setelah kalau misalnya ada objek, terus wajib diikuti oleh let's say verb atau kata kerja gitu ya. Bentuk kata kerjanya ke dalam bentuk to infinitive. Jadi dibendakan pakai to infinitive. Oke, seperti itu. Jadi nggak bisa tuh bilang I need you come. Nggak bisa. I need you to come. Karena setelah objek itu wajib diikuti oleh to infinitive. Ya, tuh nih. Do you need a man to help you? Nah, ada a man, objek, langsung to infinitive gitu kan. Lagi itu. I subject, have memiliki ya, verb gitu kan. Some problem, object to solve. Aku punya masalah untuk diselesaikan. Tuh kan, jadi setelah objek itu wajib diikuti oleh to infinitive, to solve gitu. Oke, to infinitive guys. Sip ya guys ya. Nah, to infinitive juga ciri-ciri yang lain dari to infinitive itu setelah kata sifat. Sebagai keterangan kata sifat. So for another what is it? In other way gitu kan, ini disebut dengan ini bisa disebut dengan to infinitive, maksudnya adalah setelah adjektif, intinya gitu guys, setelah adjektif, sorry ya, itu pasti diikuti oleh to infinitive, gak mungkin enggak, pasti diikuti oleh to infinitive. Tuh kan, contoh nih, John is happy, happy kan adjektif tuh, betul? John is happy to help Mary. Oke. John sangat senang membantu Mary. John is happy to help Mary. Okay, so that's correct. The lesson is easy to understand. Pembelajarannya mudah untuk dipahami. Easy adalah adjektif, betul? Makanya wajib diikuti oleh to infinitive. Jadi intinya setelah adjektif itu wajib to infinitive kalau ketemu kata kerja. Karena nggak bisa teman-teman bilang the lesson is easy understand, nggak bisa. John is happy helping Mary, gak bisa. John is happy to help Mary. Karena wajib diikuti oleh to infinitive setelah adjektif itu. Oke, seperti itu guys ya. Contoh lain misalnya, that car, for example ya, that car is expensive to buy. Tuh kan? Ini adalah expensive adalah adjektif kata sifat. Tuh wajib diikuti oleh to infinitive setelah kata sifatnya. Nggak bisa pakai gerund, nggak bisa pakai verb yang pertama, nggak bisa. Wajib to infinitive. Oke, seperti itu guys ya. Nah, sampai sini dulu penjelasan to infinitive dari saya. Do you get it guys? Do you understand? Sir, I want to ask. Boleh, silakan. Nah, gitu dong, ada yang nanya, yuk. Biar nggak sepi, yuk. Gimana? Ya, untuk poin B ini berarti Poin B. sebelum kata benda ya. Nah, Maksudnya tidak ada terkecuali gitu. Benda-benda tertentu atau gimana? kata benda itu kan kata bendanya objek kan. Sebetulnya kata benda itu objek. Nah, berarti kata benda di sini kata benda di sini itu adalah kata benda yang seperti ya benda biasa gitu, kayak misalkan cat juga kata benda, plant juga kata benda, ini laptop juga kata benda, ataupun kata benda yang berbentuk objek, human. Jadi bisa human, bisa non human, gak apa-apa kok. Pokoknya harus kata benda aja. Kalau ketemu kata kerja wajib diikuti oleh to infinitive. Kata bendanya harus gimana, Sir? Bebas, mau itu human maupun yang enggak human itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Oke? Oke, do you get it?
You understand everyone? Yes, got it. Okay, thank you. Yang lainnya? Paham nih penjelasan saya tentang to infinitive? Yang paling penting itu, the most important point is you know the clue. Ya, ciri-ciri diikuti oleh gerund apa, ciri-ciri diikuti oleh to infinitive itu apa. Sebelum kita loncat ke kata kerjanya. Ya, karena ada banyak kata kerja yang diikuti oleh gerund, kata kerja yang diikuti oleh to infinitive gitu kan. Nah, di situ agak riskannya di mana teman-teman harus sering latihan soal, sering baca artikel bahasa Inggris untuk bisa mengetahui gitu, untuk bisa mulai terbiasa bahwasanya oh, setelah ini, setelah kata kerja ini, oh pasti to infinitive, setelah kata kerja ini pasti jarang gitu. Itu beda-beda everyone. Oke, sampai sini dulu nih, sampai infinitive dulu. Do you understand? Kalau sudah saya mau lanjut. Oke, lanjut gak nih? Lanjut. Oke, sip. Saya close. Nih, guys. Nah, ini adalah kumpulan kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund, everyone. Oke, ini adalah kumpulan kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. Ya, verbs followed by gerund is a must. Yo, kita jawab bareng-bareng, everyone ya. Make a sound, please. Make a sound bersuara semuanya. Apa itu admit artinya? Coba saya mau tes vocabulary teman-teman semua. Ini basic ya, vocab basic ya. Apa itu admit? Come on, what is admit by the way? Tahu nggak admit artinya? Mengizinkan. Admit tuh kayak mengakui lah ya. Mengakui. Anticipate saya tahu, appreciate I know. Avoid apa avoid? Avoid, ayo bersuara aja guys, pakai make a sound aja gitu biar pede. Apa itu avoid? Hindari. Menghindari, very good semuanya. Ini pasti tahu, complete, consider, tahu, tolerate, I know, defend, mempertahankan, involve, terlibat, deny, denial. Deny itu berarti menolak lah ya. Oke, menyanggah. Despise. Nah, apa tuh despise? Do you know despise? Ya, tahu nggak despise, guys? Oke, despise itu merendahkan ya, menganggap rendah orang. Discuss tahu, don't mind, understand tahu, imagine, of course, keep, mention, mind, miss, postpone. I know ya, recall, prevent. Apa itu prevent? Cegah. Mencegah. Oke, recommend tahu, report tahu. Cegah. Apa itu resist? Oke, apa itu resist? Bukan rasis ya. Resist. Apa itu? Resistance, water resistance, berarti ketahanan air, tahan air, berarti resist, bertahan lah ya. Oke, nah pokoknya adalah ini adalah sejumlah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund mau tak mau. Oke, contoh nih, he admit, maupun admitnya, maupun kata kerja ininya, mau dibentuk verb kedua ke, mau dibentuk verb ketiga ke, ya tetap bersifat sama. Kalau ketemu kata kerja yang lainnya, itu kata kerja yang lainnya wajib dibentuk gerund. Contoh nih, he admit, tuh kan dikarenakan kata kerja admit langsung gerund. He admit stealing a car last night. Enggak, he admit to steal, enggak. Admit stealing. Jadi harus tahu ini kata kerja ini diikuti oleh gerund atau infinitive gitu. Oke, lagi nih. The president consider mempertimbangkan helping other Islamic nation. Presiden mempertimbangkan membantu negara Islam yang lainnya gitu kan. Kenapa ini menggunakan helping, menggunakan gerund? Ya dikarenakan kata kerjanya menggunakan consider. Consider sebelah sini adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. Oke, must be followed by gerund. Ya, seperti itu. Kalau buat negatifnya gimana, Sir? Gampang. Pokoknya kalau misalnya mau dibuat ke negatifnya, ya di tengah-tengah aja, guys. Sebelum itu dibuat, sebelum gerundnya. Kita sebelum gerundnya gitu. Maksudnya kayak gini, guys. Nih. The president consider tuh. Sebelum ininya nih kan, sebelum gerundnya kan, not helping other Islamic nation. Kalau mau dibuat ke kalimat negatif. The president consider not helping other Islamic nation. Ya mempertimbangkan tidak membantu sama sekali ya negara Islam yang lainnya gitu. Presiden consider not helping.
Oke, just like that everyone. Ya, jadi ini adalah kumpulan kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. And you must know. You must know, guys. You must know, of course. Ya, seperti itu. Yuk, guys, kita lanjut lagi. Kalau tidak ada pertanyaan. Nih, sedangkan yang sebelah sini, ini adalah kumpulan kata kerja yang wajib diikuti oleh to infinitive. Wajib, mau tak mau. Nggak boleh pakai verb yang pertama lah, nggak boleh pakai gerund lah, ya nggak boleh. Contoh agree, setuju. Claim, yang claim, mengakui. Fail, salah. Hope, berharap, gitu kan. Offer, tahu lah ya, ini tahu, ini tahu. Ini tahu. Allow, tahu. Apa itu intent, guys? Get, tahu. Apa itu intent? I intend to send a letter to you. Apa itu intent, guys? What's the meaning of intent in bahasa? Come on. Can anyone? What is intent? Bermaksud lah ya. Plan, tahu. Swear, ya swear berjanji. Kayak kan I swear. I swear to you, oke? Okay? Ya. Ada yearn, ada arrange, ada demand, happen, learn, pretend, berpura-pura, care, deserve, berhak. Apa tuh hesitate, everyone? What's the meaning of hesitate, guys? Ragu. Hesitate betul sekali, meragukan ya guys ya, hesitate itu. Oke, manage, review sama vow. Vow sama berjanji, sama vow, swear berjanji. Cuma kalau swear kayak informal ya, swear. Makanya gue swear sama lo. Swear. Kalau vow itu perjanjiannya lebih ke apa ya, suci lah. Makanya menikah, kalau ada yang menikah tuh orang barat di film-film kan take a vow, bukan take a swear. Vow ya, janjinya janji suci lah ya. Oke, nah they claim, tuh kan ada kata kerja claim, wajib diikuti oleh to infinitive. They claim to own our special food. Oke, mereka mengklaim memiliki makanan spesial kita. Malaysia nih, rendang. Contoh ini mau contoh. Oke, all society demand. Demand wajib diikuti oleh to infinitive. All society demands to thwart their decision. Oke, untuk menunggu, thwart to kayak apa ya, menahan atau menghadang keputusan mereka gitu. Kenapa ini demand diikuti oleh to infinitive? Ya dikarenakan demand over here everyone adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh to infinitive ya. Kalau mau dibuat negatif gimana? Sebelum to infinitive-nya kayak tadi sebelum jarannya. Contoh, they claim not, tuh kan tengah-tengah sebelum to infinitive-nya kan. They claim not to own our special food. Oke, that's correct. Ya, seperti itu guys. Jadi ini adalah kumpulan kata kerja yang wajib diikuti oleh to infinitive everyone. Oke, jangan sampai ketukar nih. Mana gerund, mana to infinitive. Oke, dan pasti permasalahannya adalah, Sir, masa kita harus mengingat, masa kita harus menghafalin semua kata kerja ini? Ya, actually I don't memorize ya these verbs. I don't memorize all of the verbs that you can see here. Ya mungkin ini karena kan saya sering ngerjain soal, sering ngasih soal, sering bikin soal, so I know ya. So I know which one the verb is followed by gerund or even which are the verbs followed by the to infinitive I mean. Oke, seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa mengatasinya dengan reading sih. So you can start reading. Oke, you can start reading. Nah, seperti itu guys. Sampai sini dulu, paham membedakannya antara verb yang diikuti oleh gerund sama verb yang diikuti oleh to infinitive. Oke? You understand? Okay, do you understand guys? Yes. Oke, sir. Nice ya. Nah, sekarang kita move lagi guys. Banyak materinya banyak. Nah, ternyata ada juga verb yang wajib diikuti objeknya dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan tadi saya bilang ya bahwasannya, guys, kedengaran ada bayi nangis? Sampai kedengaran ke sini nggak? Kalau nggak,
Good. Halo, aman guys? Aman. Aman ya, sip. Oke, nah tadi kan saya bilang bahwasannya kalau misalkan setelah objek ya, itu pasti diikuti oleh to infinitive, pasti diikuti oleh to infinitive kalau setelah objek. Nah, ternyata memang ada verb yang butuh objek, guys. Memang ada verb yang butuh objek dulu. Gitu kan? Makanya ada yang disebut dengan transitive verb. Ya, ada transitive verbs gitu kan. Ada intransitive verb. Dalam grammar tuh harus tahu kayak ginian, guys. Oke. Jadi ada transitive verbs, ada intransitive verbs. Kalau transitive verb berarti verb yang bisa langsung diikuti oleh objek. Oke. Kalau yang ini adalah verb yang bisa langsung diikuti oleh objek. Contohnya gimana? Contohnya I need you, I love you, I hope you can gitu kan. Hope you. Jadi setelah verb langsung bisa objek. Ya. Ada gitu verb yang nggak bisa langsung objek? Ya bisa, ada. Kayak misalkan fokus, kan nggak mungkin fokus you. Ada yang ada fokus on you, betul? Jadi kepotong sama preposition. Jadi kalau intransitif itu kepotong sama preposition dulu, baru ada objeknya, gitu kan? Seperti itu, ya guys ya. Contoh lain misalnya, I sit chair, gak bisa tuh. I sit on the chair. Nah, ya gitu ya. Jadi ada verb yang bisa diikuti objek langsung, ada verb yang butuh preposisi dulu, baru objek. Ya, makanya ini verbs followed by object langsung to infinitive. Karena memang verbnya butuh objek dulu. Contohnya banyak nih. Ini semua pasti transitive verb semua nih. Oke, cause, hire, remind, advise, require. Apa itu convince, guys? What is in bahasa convince? Meyakinkan, betul sekali. Allah. Apa tuh urge? Tuh yang paling bawah tuh urge. Tahu nggak? In bahasa apa tuh? Urge. What is it? Ini nih, urge. Ya, mendesak urge itu ya. Encourage, mendorong. Persuade, membujuk. So I think all of you know ya, kayak ginian mah. Nah, we hire. Hire pasti we hire pasti butuh objek dulu. We hire this car to visit our grandmother, tuh kan? Setelah verb butuh objek dulu, langsung diikuti oleh to infinitive. Please wait everyone. Someone calls me. Wait ya. Oke, lanjut lagi ya guys ya. Sorry. Oke, contoh lagi nih guys. He warns me to finish my task. Oke, dia memperingatkanku untuk menyelesaikan tugasku. Oke, tuh kan setelah warn, memang butuh objek dulu memperingati siapa kan gitu kan butuh objek kan. I warn you, I warn him, I warn her, kan bisa kayak gitu ya. To finish my task. Negatifnya, we hire seperti biasa di tengah-tengah. We hire this car not to visit our grandma. Jadi sebelum
sebelum to infinitifnya taruh not gitu. Kalau mau dibuat ke kalimat negatif. Oke, we hire this car not to visit our grandmother. Oke, that's all. That's all guys. Oke, nice ya. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin ini yang terakhir guys. Oke, sebentar. Nah, mungkin ini yang terakhir. Bukan, ini belum yang terakhir, belum. Nah, ada verbs followed by gerund or infinitive, tapi malah berbeda makna. Oke, beda tuh ya. Jadi ada verbs yang bisa diikuti oleh gerund atau to infinitive, namun maknanya menjadi berbeda, different meaning. Oke, contoh nih, he remember turning off the light, sorry ya, the light ini tuh, the light last night itu maksudnya tuh, the light last night. Oke, sama he remembered to turn off the light last night. Ini beda maknanya tuh. Kalau yang di atas, dia ingat mematikan lampu. Kejadian ketika mematikan lampu yang diingat, berarti telah dilakukan. He remembered turning off the light. He remembered turning off the light. Berarti dia ingat bahwasanya dia sudah mematikan lampunya. Sedangkan kalau misalkan makna yang menggunakan to turn, ya to turn off the light, berarti maknanya adalah dia ingat untuk mematikan lampu semalam. Berarti mau dilakukan. Oh ya, I remember to turn off the lights. Berarti dia mau matiin lampunya. Berarti dalam keadaan mau matiin lampu. Kalau misalnya dia bilangnya, I remember turning off the light. Aku ingat aku udah matiin lampunya gitu. Jadi beda makna guys. Oke, malah jadi beda makna. Oke, sama halnya dengan yang sebelah sini nih. He stopped smoking. Dia berhenti merokok. Ya udah clear gitu ya. I stopped smoking. Dia berhenti merokok dan tidak lagi merokok. I stopped smoking. Tapi kalau misalkan he stops to smoke, ya berarti he stopped to smoke. Berarti dia berhenti dari kegiatan yang lain untuk bisa merokok. Oke ya, for example, lagi lari nih, lagi jogging, stop to smoke. Berarti dia stops for the jogging activity, from the jogging activity to take a cigarette, to smoke gitu. Jadi bedakan ya. Ada yang bisa kayak gini guys, diikuti oleh gerund, bisa diikuti oleh gerund, bisa diikuti oleh to infinitive, tapi maknanya malah jadi berbeda. Oke, seperti itu. Ada juga yang maknanya sama aja kayak gini nih. Nah, kalau ini mah sama aja guys. Nih, sama aja gitu ya. Contohnya continue, prepare, had, like, love, kiss, neglect gitu ya. Itu similar meaning nggak jadi masalah. For example, Nancy can stand working the late shift. Nancy can stand to work the late shift. Nancy tidak kuat kerja pada shift malam. Sama aja. Mau itu cannot stand working, mau itu cannot stand to work, it's just the same. So it has the same meaning. Masih memiliki makna yang sama gitu ya. Oke, seperti itu guys. Ya. Dan satu lagi terakhir everyone. Nah, ada nih ini yang paling sering muncul di soal-soal TOEFL tuh yang kayak gini nih. Maksudnya adalah karena ini menjebak. Karena bakalan ada yang verbs followed by to infinitive plus gerund gitu ya. Verbs followed by to plus gerund. Oke. Maksudnya gimana sih Sir itu plus to plus gerund? Maksudnya adalah kayak misalkan kayak gini nih guys. We look forward to hiring you tuh kan. Jadi to plus gerund, benar-benar to plus gerund guys. Benar-benar to plus verb ing gitu. Nah, ini tuh jangan dianggap salah gitu. Oh, ini mah salah, harusnya dong to plus verb yang pertama dong yang betul, ini mah salah. Nggak gitu everyone. Not like that. Oke. Karena memang ada yang dari sananya yang seperti itu. Ya, jadi setelah to itu wajibnya emang gerund gitu. Contoh lagi nih kayak misalkan I confess to loving you. Oke, aku mengakui sama aku bersedia mengaku bahwasanya aku menyayangimu. I confess to loving you. Dan banyak kayak misalkan aku mengabdikan diri mengajar di sekolah ini. Aku mengabdikan diri mengajar di sekolah ini. Mengabdikan itu default everyone. Ya, berarti we can say like I devote to teaching.
I devote to teaching this class, for example. Mengabdikan diri untuk mengajar di sekolah ini. I devote to teaching. Jadi nggak ada tuh I devote to teach, nggak bisa. Pasti I devote to teaching. Kenapa bisa demikian? Ya dikarenakan verbnya di area ini. Dan hanya segini everyone yang spesial kayak gitu. Hanya 7 verbs lah yang bisa spesial kayak gitu. Diikuti oleh to, malah diikuti oleh gerund lagi, bukan verb yang pertama. Contoh lagi nih, misalnya get used to tuh kan. Get used to misalnya I get used to waking up early. Okay, earlier. For example, I get used to waking up earlier. Earlier. Aku mulai terbiasa bangun subuh. Ya, aku mulai terbiasa bangun subuh. Nah, di sini kan setelah to langsung tuh gerund, nggak I get used to wake up, nggak gitu. I get used to waking up earlier. Seperti itu. Jadi ada yang kayak gini guys, diikuti oleh to, malah gerund bukan verb yang pertama. So don't get it wrong. Jangan salah sangka ya. Seperti itu everyone. Ya, beres deh materi gerund dan to infinitive guys. Sampai sini dulu. Is there any question? Silakan guys. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Atau paham semuanya dengan apa yang saya jelaskan malam ini. You have understood, all of you. Oke, silakan. Mantep nih ya. Materi ini mantep, bakalan kepake banget. Ini tuh apa sih, gerund and to infinitive tuh guys sangat-sangat kepake untuk skill writing sebetulnya. Dalam skill menulis, karena pasti dalam skill menulis teman-teman akan dihadapkan dengan dua kata kerja berdempetan kayak gitu. Nah, ketika ada dua kata kerja berdempetan kayak gitu, gak mungkin kata kerja yang keduanya ini gitu ya akan berbentuk sama. Kayak misalkan aku enjoy sama learn lah kasalnya. Kasarnya. Teman-teman gak bisa bilang I enjoy learn English, gak bisa. Pasti I enjoy, si learn-nya tuh harus dirubah. Apakah to infinitive atau gerund. Enjoy adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. Jadi, I enjoy learning English. Nah, yang keduanya ini harus dirubah. Gak mungkin sama, gak mungkin I enjoy learn, gak mungkin. Jadi kepake banget ketika teman-teman ada di writing test. Sama hal-hal yang seperti ini guys, bakalan kepake banget. Nih, yang saya ajarkan yang sebelah sini. Nah, yang kayak gini kepake banget tuh. Setelah subjek, pasti to infinitive gitu kan ya. Sorry. Nih, setelah suatu kata benda. Setelah subjek gitu kan, itu pasti diikuti oleh to infinitive. Nih. Setelah objek, sorry, malah salah ngomong lagi. Setelah objek nih, something, a man, problem, itu pasti diikuti oleh to infinitive ya. Setelah objek pasti diikuti oleh to infinitive. Setelah adjektif, setelah kata sifat itu pasti diikuti oleh to infinitive. Jadi wawasan banget lah ketika teman-teman menulis dalam bahasa Inggris. Jadi lebih aware lagi lah, bakalan lebih hati-hati lagi when you write something. Seperti itu guys. Terus lagi kan pengetahuan yang sebelumnya yang tadi saya highlight, ini juga bisa benar-benar berlaku juga guys. Kayak misalkan setelah preposition and conjunction ya guys ya. After preposition, after preposition and conjunction ya guys ya. And conjunction. Setelah preposition and conjunction itu wajib diikuti oleh gerund. Kayak tadi saya, I focus on learning gitu kan. You are good at speaking. So in, on, at itu kan preposition, so must be followed by gerund. Ya, seperti itu. Oke guys, sampai sini dulu. Is there any question before I close this session guys? Ya, untuk latihan soalnya nanti pertemuan selanjutnya. I will give you the practice test for gerund and to infinitive supaya teman-teman jago gitu ya, supaya teman-teman bukan jago sih, semoga teman-teman bisa mengerti secara komprehensif, benar-benar paham gitu tentang gerund and to infinitive dalam gambaran soalnya. Udah guys, ini question, silakan teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak?
Atau paham semuanya dengan penjelasan saya? Aman, Sir. Mantap, mantap deh. Oke, kalau misalnya seperti itu, saya tutup aja ya. Nanti besok, Senin berarti ya? Senin kita akan latihan soal tentang jaran and to infinitive. Okay, thank you so much everyone for coming. Thank you so much as well for your nice attention, guys. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Have a nice day.